Selamat pagi anak-anak sekalian dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita hari ini. Dalam pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Allah Tritunggal dan karya Roh Kudus. Pada pertemuan yang minggu yang lalu kita sudah melihat mengenai Allah Tritunggal. Maka pada pertemuan hari ini kita akan melihat tentang karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul bab 1 ayat 8 yang berbunyi, setelah peristiwa kebangkitannya dan menjelang kenaikannya, Yesus menjanjikan dan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Nah, sekarang kita melihat karya Roh Kudus. Tuhan memberi Roh Kudus supaya kita menggunakannya untuk bersaksi tentang Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi lihat, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa menjadi saksi tentang Kristus dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat karunia Roh Kudus itu apa saja? Nah, sekarang perhatikan yang pertama itu karunia Roh Kudus adalah roh takut akan Allah. Yang kedua, roh hikmat. Yang ketiga, roh pengetahuan. Yang keempat, roh nasihat. Yang kelima, roh pengenalan. Nah, kemudian masih ada karunia Roh Kudus di luar dari itu, yaitu karunia untuk bernubuat, karunia untuk berbahasa roh dan menerjemahkannya, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk membedakan roh. Dan semua bakat-bakat yang kita miliki itu juga merupakan karunia Roh Kudus. Misalnya ada yang berbakat menyanyi, ada yang berbakat main musik, main organ, main band, main gitar. Ada juga punya bakat untuk melukis dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat bagaimana mendapatkan Roh Kudus itu. Cara Roh Kudus datang dan bekerja dalam hidup kita bisa bermacam-macam. Dan Ia berkenan datang kepada mereka yang beriman kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang kita semakin diajak untuk melihat lebih dalam lagi. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, di dalam diri manusia, apa yang menjadi buah-buah Roh Kudus itu? Buah Roh Kudus yang pertama itu adalah orang akan memiliki kasih. Yang kedua, orang memiliki sukacita.
Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Dan ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri manusia, di dalam diri kita. Nah, lalu dari apa yang disampaikan Suster tadi, Suster akan memberikan kesimpulan, yaitu jika kita punya bakat, seperti yang sudah Suster katakan tadi, bakat menyanyi, bakat main musik, bakat melukis, lalu bakat memasak, atau bakat-bakat apapun yang kita miliki, biarlah bakat itu berkembang, atau kembangkanlah bakat itu. Dan bakat yang kamu miliki itu, pakailah untuk melayani sesamamu dan untuk memuliakan Tuhan. Dalam mengembangkan bakat, bisa saja kita mengalami kurang percaya diri, merasa masih kurang mampu. Tetapi yakinlah, Tuhan akan memberi Roh Kudus untuk menyempurnakan bakat yang kita miliki asal kita percaya kepadanya. Mari anak-anakku sekalian, syukurilah bakat yang ada dalam dirimu. Kembangkanlah bakat itu, sehingga bakat itu menjadi berkat bagimu dan berkat bagi orang lain, dan dengan bakat itu juga kita memuliakan Tuhan yang senantiasa memberikan berkat-Nya kepada kita. Sekian materi kita pada hari ini.